Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nandia. Di video kali ini saya akan membuat video tutorial tentang 8 algoritma shorting, yaitu tugas ke-7. Nah, dimana yang pertama itu adalah bubble sort. Nah, bubble sort sendiri adalah algoritma pengurutan paling sederhana yang bekerja dengan menukar elemen yang berdekatan secara berulang jika urutannya salah. Nah, jika pengurutannya itu jika nilainya di sini lebih kecil dibanding di sini, maka tidak ada pengurutan atau tidak ada pertukaran. Nah, jika nilainya di sini lebih besar dibanding nilai yang ada di sini, maka dia mengalami pertukaran. Misalnya gini. Baik, langsung saja kita masuk ke logaritmanya. Nah, di sini saya kan membuat logaritmanya tentang bubble sort. Pertama kita deklarasikan dulu. Deklarasikan panjang. Saja kita buat ini lanjut. Oke. Terus kita input panjang. Oke. Terus kita deklarasikan lagi. Nama variabelnya itu nilai. Terus kita nilainya. Di sini kita terus panjang. Oke. Kita masuk ke pengurutan for i di sini i. Start follow-nya itu adalah 0. Yang follow-nya itu adalah panjang kurang 1. Jangan dikurang 1. Oke. Kita buat 3. Langsung kita buatnya. Sini i, sini 0, sini panjang kurang 1. Oke. Terus satu lagi sama for i panjang 0 panjang dikurang 1, panjang dikurang 1. Oke. Kita masuk ke input nilai. Nilai i. Oke. Masuk ke sini. Kita ambil perorangan for lagi ya. Kita masukkan variabel j-nya. Terus start value-nya itu ada 0 dan end value-nya itu panjang kurang 2. Panjang dikurang 2. Oke. Terus kita masuk ke kita buat if-nya atau kondisi if-nya. Nilai j nilai j ditambah 1. Oke. Terus kita buat deklarasinya dulu di sini. Untuk sini tulis temp
terus di bawahnya kita buat hasilnya. Tem sama dengan nilai C. Oke, terus kita buat lagi nilai J sama dengan nilai J tambah 1. Nilai J ditambah 1. Oke, satu lagi nilai J tambah 1, nilai J ditambah 1 sama dengan tem. Oke, terus di bawahnya kita buat output nilai I. Oke, yang kita run dulu. Ada yang salah. Sorry, penulisan panjang. Oke, kita masukkan panjangnya, masukkan 5. Kita masukkan indeks kernelnya, tampil 5, terus 3, terus 2, 4, 1. Maka dia akan mengurutkan begini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, begitu dulu tentang logaritma tentang bubble sort. Misalnya kita masuk ke programnya. Di sini kita buat dulu segmennya. Ini tuh kita tulis PSVN, terus di atas kita buat impornya dulu. Import java.util.bintang koma. Oke. Masukkan array list integer nilai sama dengan new array list titik kurang koma enter scan sama dengan new scan
system dot in titik koma. Bentar, kita buat shortnya, inputkan panjang arraynya, inputkan panjang array. Bentar, bentar, panjang sama dengan scan dot next dot next enter titik koma. Bentar, for type kita ganti di sini panjang sebentar, sort type index ke sama dengan scan dot next oke, titik koma. Sebentar, nilai dan add angka. Bentar, sort tab sebelum di sorting sebelum di sorting tambah nilai. Bentar, for nilai size dikurang 1. If kita gunakan perulangan if, nilai get dot get j nilai dot get j ditambah 1.
temp sama dengan nilai dot get c koma center nilai dot get dot set j nilai get dot get c ditambah 1 titik koma enter nilai dot set j ditambah 1 temp ganti di sini jadi C. Sini juga C. Sini ada titik koma. For nanti C sama dengan 0 J nilai dot size kurang 1 saya kita turun ke
I sama dengan 0, I panjang setelah disorting tambah oh, langsung saja kita run. Inputkan panjang arraynya mana, indeks ke 0 4, indeks ke 1 2 3 6. Nah, dari sebelum disorting itu nilainya adalah 4 2 3 6 1. Nah, setelah disorting atau diurutkan adalah 1 2 3 4 dan 6. Kira-kira begini tentang bubble sorting. Oke, sekarang kita masuk ke selection sort. Ya. Selection sort. Menurut saya kita masuk ke langsung saja kita masuk ke logaritmanya. Sorry, kita hapus dulu. Kita deklarasikan dulu panjang I, dan J. Oke, kita masuk ke input panjang, input kita masukkan inputnya itu panjang. Oke, kita deklarasikan lagi array panjang. Oke. Kita buat perulangannya. For variabelnya itu I, terus start value-nya itu 0 dan end value-nya itu panjang dikurang 1. Panjang dikurang 1. Oke. Terus kita masuk ke input
Sini kita masuk ke input RR I. Oke. Kemudian kita masuk ke for-nya lagi. Kita buat for ulangan. Kita variabelnya I, start value-nya itu 0 dan end value-nya itu panjang dikurang 2. Panjang dikurang 2. Oke. Di sini kita buat deklarasinya dulu. Di sini kita buat cmin. Oke. Di sini kita buat asiknya cmin sama dengan cmin sama dengan I. Oke. Terus kita buat for-nya lagi. Variabel J value-nya itu 1 ditambah I, and value-nya itu panjang dikurang 1. Panjang dikurang 1. Oke. Nah, di sini kita buat masukkan if. Kita buat sini arr ij lebih kecil arr cmin. Oke. Kita buat asiknya J cmin sama dengan J sama dengan J. Oke. Di sini kita buat if masukkan J min tidak sama dengan I. Oke. Integer deklarasikan temp. Oke. Kita buat asiknya temp sama dengan arr I. Oke. Lagi arr sama dengan arr cmin. Oke. Sini arr cmin
min sama dengan 10. Oke. Nah, di bawahnya kita buat for variabelnya i, start value-nya 0 dan end value-nya itu panjang dikurang 1. Oke. Kondisinya itu kita masukkan sini outputnya error nih. Oke, kita masukkan 4 2 1 5 3. urutannya akan menjadi seperti ini: 1 2 3 4 dan 5. Baiklah, tentu saja kita masuk ke begini, algoritma tentang selection sort. Langsung saja kita masuk ke pemrogramannya. Di sini kita buat dulu stack void-nya. Kita psvm tab. Nah, di atas sini kita buat importnya. Kita buat importnya, import java dot length dot main. Sebelumnya kita buat java import java dot util bintang 5 java length commands. Langsung saja kita masuk ke list integer new array list. Enter. Scanner scan sama dengan new scanner scanner system
kecil atau sama dengan panjang dikurang 1. Panjang kurang 1. Ntar so tab indeks ke nilai sama dengan scan dot next itu koma enter arr dot add nilai di koma enter. Kita buat for tab panjang dengan panjang dikurang 2. Into cermin sama dengan i enter for tab c sama dengan panjang kurang 1.
langsung run saja. Indeks ke 0 itu 3, indeks ke 1 itu 5, indeks 4 1 2. Oke. Oke, langsung saja kita run. Masukkan panjang array 4, indeks 0 2 3 4 1. Nah, dia kan terurut menjadi seperti ini, 1 3 4. Baik, sampai di sini tentang selection sortnya. Baik, kita masuk ke insertion sorting. Dia akan selalu membandingkan nilai yang ada di sini. Ketika nilainya kecil, lebih besar di sini dibanding di sini, maka dia akan bergeser ke sini dan dia akan mencari tempatnya atau di indeks kemana. Baik, langsung saja kita masuk ke logaritmanya. Nah, di sini saya sudah membuat tentang bagaimana logaritmanya, kurang lebih seperti begini. Nah, langsung saja kita masuk ke kitaran dulu ya. Kitaran, masukkan 4 5, indeks ke 3 2 4 1 5. Nah, dia akan mengurutkan dari 3 ya, karena nilainya ada 2. Dia akan mengurutkan nilainya, misalkan 3 2 4 2 5, mengurutkan menjadi 2 2 3 4 5. Oke, langsung saja kita masuk ke ini. Di sini saya sudah mengganti. Saya mengambil di sini. Di sini banyak pilihannya, bisa Java, Python, PHP.
PHP, dan masih banyak lagi. Kita masuk ke kita pilih Java, terus kita copy, terus kita pasangkan di sini dan kita ganti-ganti. Kita langsung saja kita run file. Panjang arraynya misalkan 7, indeks ke-0-nya itu 5, indeks ke-1-nya itu 6, indeks ke-2 itu 3, indeks ke-3 2, indeks ke-4 5, indeks ke-5 itu 1, indeks ke-6 itu 7. Nah, dia kan men-sorting dari nilai 5, 6, 3, 2, 5, 1, 7. Dia kan men-sort jadi 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7. Oke. Ini tentang insertion sort. Oke, kita masuk ke merge sort. Nah, ini dia visual gue dari merge sort. Dia mengurut, membagi menjadi beberapa bagian, dan dia membandingkan seperti begini. Langsung saja kita masuk ke logaritmanya. Nah, ini dia logaritma dari merge sort. Terus ada merge sort, mergenya. Ini adalah mergenya. Kira-kira seperti ini mergenya, dan ada merge sortnya. Nah, ini dia merge sortnya. Baik, dan saya kita masuk ke pemrogramannya. Nah, ini adalah pemrograman dari merge sort. Langsung saja kita run, klik, terus run. Kita masukkan panjang arraynya, misalkan ada 5. Kita masukkan indeks pertama itu ada 8, terus indeks keduanya itu 3, indeks ketiganya itu 4, indeks keempatnya itu 6, dan indeks terakhir atau indeks kelima itu ada 4. Nah, dia akan mengurutkan seperti begini. Ada sebelum di sorting seperti begini, dan setelah di sorting setelah di sorting akan berubah menjadi 3, 4, 4, 6, 8. Nah, beginilah kira-kira tentang merge sortnya. Kita masuk ke quick sort. Nah, kita langsung sort saja yang mana sortnya itu berjalan. Ternyata dia mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Dia membandingkan data yang ada di sampingnya seperti ini, guys. Nah, langsung saja kita masuk ke logaritmanya. Nah, kira-kira sortnya itu begini, guys. Ada partisi. Ini partisi, dan ada quick sort. Oke. Dan kita masuk ke pemrogramannya. Di sini saya sudah membuat pemrogramannya tentang quick sort. Dan kita run file. Akan langsung muncul nilai inputan randomnya itu misalkan 32, 59, 42, 16, 59, dan 59. Nah, setelah di quick sort atau diurutkan, maka
akan terurut menjadi 16, 32, 45, 59, 59, 59. Oke, kita lanjut ke baik, langsung saja kita masuk ke random quick sort. Nah, di mana pengiriman data menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi atau partisi algoritma. Nah, partisi algoritma ini mengambil datanya secara acak lalu menyimpan semua elemen kecil dan selesai. Nah, langsung saja kita sort. Nah, kira-kira seperti ini jalannya. Langsung saja kita masuk ke logaritmanya. Di sini saya sudah membuat logaritma tentang random quick sort. Di sini ada partisinya dan ada quick sortnya. Langsung saja kita masuk ke programnya. Ini programnya tentang random quick sort. Langsung saja kita run file. Nah, kita masuk panjang arraynya kanan 5. Elemen ke 0 itu 2, 5, 3, 1, 4. Nah, nilai inputnya itu 2, 5, 3, 1, 4 dan random quick sortnya itu jadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik, langsung saja kita masuk ke counting sort. Counting sort adalah sebuah teknik pengurutan data secara menghitung jumlah kemunculan dari setiap data yang berada di dalam array. Dan saya kita sort seperti begini, kurang lebih seperti begini. Langsung saja kita masuk ke counting sortnya. Di sini saya sudah membuat logaritma counting sortnya. Sini. Dan kita langsung saja masuk ke counting sortnya ini. Terus kita run. Di sini panjang arraynya counting sort. Run. 5, 6, 2, 4, 1, 3. Nah, awalnya itu nilainya itu ada 6, 2, 4, 1, dan 3. Nah, setelah diurutkan menjadi 1, 2, 3, 4, dan 6. Baik, langsung saja kita masuk ke radix. Nah, masuk saja ke radix.
Nah, di mana radiksor adalah mengatur pengumpulan nilai tanpa melakukan beberapa perbandingan pada data yang dimasukkan. Langsung saja kita sort. Kira-kira seperti begini jalannya. Langsung saja kita masuk ke logaritmnya. Nah, di mana radiksi ini mempunyai langkah yang cukup panjang. Ya, panjang sekali. Baik, langsung saja kita masuk ke programnya. Quick Radiksort. Di sini saya sudah membuat algoritma tentang Radiksort, program Radiksort. Langsung saja kita run. Nah, hasilnya kan seperti begini. Ini tidak terurut ya. Nah, dan setelah diurutkan menjadi begini. 0, 1, 2, 6, dan seterusnya. Oke, demikianlah video kali ini. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.